Selamat siang. Di sini saya Martin Premistorus akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul PLTS sebagai sumber energi listrik penerangan taman melalui video ini. Penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan metode pengambilan data. Dan pada bab 2, landasan teori, berisi studi literatur, referensi jurnal, dan diagram tulang ikan. Pada bab terakhir, bab 3 perancangan, berisi flowchart pembangkitan listrik, perencanaan mekanis, serta alat dan bahan pendukung yang akan digunakan. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pemanfaatan energi matahari dapat dilakukan dengan menggunakan sel surya. Dengan memanfaatkan energi matahari, maka penulis ingin dapat mengembangkan penerangan taman dengan menggunakan matahari. Dalam penerapannya, lampu akan otomatis nyala ataupun mati tanpa perlu mengoperasikan secara manual. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana cara menentukan kapasitas panel surya dan baterai yang dibutuhkan untuk menyuplai beban selama waktu yang ditentukan. Kedua, dengan pengisian 4 jam pada baterai, maka diperlukan arus berapa ampere. Ketiga, jika terjadi cuaca mendung atau tidak dapat pencahayaan atau penyinaran yang cukup untuk pengisian ulang baterai, bagaimana lampu dapat tetap menyala pada malam hari. Dan batasan masalah. 1. Perancangan dan perhitungan komponen pembangkit listrik tenaga surya. 2. Fungsi sel surya sebagai pengkonversi energi dari matahari ke energi listrik. 3. Sumber daya listrik pada sistem penerangan taman yang maksud adalah menggunakan baterai. Kemudian tujuan. 1. Memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi baru terbarukan untuk lampu taman. 2. Membuat sistem penerangan lampu taman yang efektif dan efisien secara otomatis. 3. Mengabdikan diri pada masyarakat dengan penelitian ini. Manfaat. 1. Memberikan penerangan yang baik di sekitar taman. 2. Dapat memahami cara kerja pembangkitan energi listrik dengan menggunakan sel surya. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data pada penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama, studi literatur, riset, dan bimbingan. Bab 2, landasan teori. Pertama, sistematika penulisan. Sistematika penulisan memuat seluruh isi dari penelitian ini yang terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2 yang berisi landasan teori, dan bab 3 yang berisi sistem perancangan. Referensi jurnal. Terdapat 3 sampel referensi jurnal. Yang pertama judulnya Optimalisasi pembangkitan daya panel surya 200 watt peak menggunakan solar tracker sistem dual axis. Dengan pembahasan pada jurnal tersebut ialah solar tracker system dirancang dengan dilengkapi sebuah kendali manual yang bisa dipakai sebagai solusi untuk merubah posisi panel, sehingga sekiranya dalam pengoperasiannya solar tracker otomatis mengalami kerusakan pada sensor cahaya atau kegagalan pada metode kendali otomatis solar tracker. Dan pada jurnal kedua berjudul Dasar Perencanaan Pembangkit Tenaga Surya. Pada jurnal tersebut dibahas ialah dalam merencanakan suatu PLTS seharusnya dipertimbangkan faktor-faktor antara lain yaitu rencana pola operasi PLTS
dan terkoneksi atau tidaknya PLTS dengan jaringan listrik di rencana lokasi. Unsur faktor di atas memberi pengaruh pemilihan macam dan kapasitas komponen utama, yaitu modul surya, inverter, dan baterai. Kemudian sampel jurnal yang ketiga berjudul Effect of Peak Sun Hour on Energy Productivity of Solar Photovoltaic Power System. Pada jurnal tersebut yang dibahas ialah PSH is an indicator that determines the amount of power output needed in the installation solar panels. According to PSH data collection using observation system, the average PSH at the observation sites is 40.5 hours. The PSH score can produce an average power of 3.28 kilowatt hour a day and a performance ratio value of 0.831. Jurnal kemudian diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan yang dibahas ialah bagaimana jika listrik yang dibangkitkan tidak maksimal. Pembangkitan listrik tidak maksimal pada PLTS dipengaruhi oleh empat hal utama, yaitu lokasi pemasangan, pemeliharaan, material, metode. Lokasi pemasangan yang dimaksud adalah cuaca yang sering berubah. Yang dimaksud di sini cuaca, pemilihan tempat sangat berpengaruh. Lokasi pemasangan sangat berpengaruh akan terjadinya perubahan cuaca yang tidak terprediksi ataupun perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Kemudian pada lokasi pemasangan juga tidak steril. Tidak steril yang dimaksud ialah dari tumbuhan-tumbuhan yang mungkin dapat menutupi sehingga cahaya yang akan terpapar oleh modul panel surya tidak terkena ke permukaan seluruhnya. Kemudian poin kedua adalah pemeliharaan. Listrik yang dibangkitkan tidak maksimal jika modul tersebut dan komponen lainnya jarang dibersihkan, karena jika modul tersebut telah tertutup oleh kotoran, pembangkitan listrik tidak akan maksimal karena permukaan modul yang tertutup oleh kotoran. Serta penggunaan alat yang kurang tepat. Kemudian poin yang ketiga ialah material. Listrik yang dibangkitkan juga tidak bisa maksimal jika material yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang telah direncanakan, ataupun material tersebut sudah memasuki usianya, sudah termakan usia sehingga menurun efisiensinya. Kemudian poin yang keempat, metode yang akan digunakan juga dapat berpengaruh terhadap listrik yang akan dibangkitkan. Jika metodenya salah perhitungan, hal tersebut akan berpengaruh pada hasil yang akan didapat dari modul panel tersebut. Kemudian pada metode juga bisa terjadi salah instalasi, karena jika terjadi salah instalasi, akibat fatalnya bahkan listrik yang dihasilkan oleh modul panel tidak dapat mengisi ke baterai. Kemudian bab 3, penjelasan. Yang pertama ialah flowchart. Pada PLTS seluruhnya flowchart memiliki atau diagram Euler hampir sama, yaitu sebagai berikut. Dari sinar matahari,
fotovoltaik terpapar sinar matahari, fotovoltaik yang terpapar kemudian menyerap cahaya, terjadi pembebasan elektron pada sel fotovoltaik, kemudian elektron yang bergerak bebas tadi menghasilkan listrik yang dihasilkan akan mengisi baterai, dan seterusnya. Keterangan dari flowchart tersebut dapat kita lihat di sini. Pada langkah pertama, proses cahaya matahari menyinari panel surya, di mana proses ini hanya dapat berlangsung pada kondisi standard test condition, yaitu pada sinar matahari pukul 9 pagi sampai 2 siang, yang berlangsung selama kurang lebih 4-5 jam. Di langkah yang kedua, sel surya yang terpapar sinar matahari akan diterima oleh permukaan sel surya. Cahaya yang terpapar akan diterima masuk oleh sel-sel fotovoltaik. Langkah yang ketiga, cahaya yang masuk ke sel fotovoltaik pada sel surya menyebabkan elektron pada sel surya akan bergerak bebas. Di langkah yang keempat, elektron yang bergerak bebas ini yang akan menjadi listrik, atau sering kita disebut dengan efek fotolistrik. Dan langkah yang kelima ialah listrik yang dihasilkan dari sel surya ini kemudian akan masuk dan disimpan di dalam baterai sebelum digunakan untuk membebani lampu. Perancangan mekanis. Perancangan mekanis berupa perancangan perangkat keras yang akan mendukung seluruh perencanaan dan pembuatan alat, yang terdiri dari bracket. Bracket sendiri berfungsi sebagai support atau penyangga modul surya sesuai dengan posisi dan sudut derajat yang telah ditentukan. Kemudian dudukan baterai dipasang sedemikian rupa agar posisi baterai tidak terganggu dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanannya. Ketiga, box panel merupakan panel AC tegangan rendah 1 fasa ataupun 3 fasa, berfungsi untuk menyalurkan daya dari pembangkit ke beban yang terdiri dari beberapa output feeder. Kemudian tiang lampu berfungsi sebagai tempat lampu yang akan menyinari sekitar area. Alat dan bahan pendukung. Pada penelitian ini juga dibutuhkan alat pendukung yang terdiri dari bor listrik 1 buah, mata bor listrik 2 buah, tang kombinasi mata bulat dan tang potong masing-masing 1, gergaji besi, multitester atau multimeter atau AVO, obeng positif negatif 1 buah, mistar siku 100 cm 1 buah, dan kikir setengah bulat 1 buah. Dan bahan yang berfungsi sebagai pendukung pada penelitian ini adalah panel surya itu sendiri, MCB atau breaker, kabel NYYHY, lampu LED, solar charge controller, box panel, baterai, terminal, kap lampu taman, dan tiang lampu itu sendiri. Demikian penjelasan singkat saya mengenai PLTS sebagai sumber energi listrik untuk penerangan taman. Terima kasih, selamat siang.